Ya. Halo, Assalamualaikum Sapo. Ya. Saya sekarang berada di ruangan rekaman Radio Suara Asadia, ketemu langsung dengan Pak Direktur. Beliau bisa kita perkenalkan di sini. Siap. Ya, Halo, Assalamualaikum. Ya. Saya Idris Penongi, kebetulan jabatan di sini Direktur Utama Radio Suara Asadia. Ya, kurang lebih 13 tahun dipercayakan oleh para pemegang saham untuk memanage daripada Radio Suara Asadia. Oh, Radio Suara Asadia. Pak Haji, saya ingin menanyakan ini sejarahnya Radio Suara Asadia, Pak Haji. Oke. Dia perjalanan. Iya. Wih, ini luar biasa sekali. Ya. Ini kan sedikit lagi hajatannya pondok pesantren ya. Iya. Sebentar lagi, mungkin tanggal 3 sampai tanggal 5 itu ada. Oh, beda tanggalnya dengan... Itu tidak, ini ada perubahan jadwal karena ada pejabat nasional disesuaikan dengan jadwalnya, Pak Wakil Presiden. Oh, Pak Wakil Presiden. Iya. Dia rencana hadiri. Oh. Itu ke pembukanya di Lapangan Merdeka. Ini yang sementara siap-siap soundnya bukan? Bukan, ini kan untuk besok Hari Pahlawan. Oh, hari. Iya. Oke, saya jadi gugup ya. Gitu. Soalnya kalau radio itu kan audionya mantap. Iya. Kencang. Iya, saya jadi gugup ini. Biasanya saya yang mendominasi. Oke, Pak Ji, kita langsung saja. Sejarah Radio Suara Asadia. Kapan dibentuk? Radio Suara Asadia terbentuk pada tahun 1968 oleh Andri Gurta, Ki Haji Yunus Martan. Beliau membentuk radio pada waktu itu, mereka sudah punya konsep bahwa bagaimana kita bisa menyiarkan Islam tidak perlu kemana-mana, cukup di tempat, tapi masyarakat bisa mendengar di mana-mana. Di mana-mana. Wow. Makanya Gurta visioner terhadap komunikasi membentuklah komunitas Radio Suara Asadia pada tahun 1968. Wow. 68. Pada tahun 1970 terjadi kebakaran besar di Kota Sengkang. Oh iya. Karena dulu radio ini terletak di Masjid Jami. Sekarang Ki Haji Muhammad Asad. Di situ pertama radio domisilinya. Yang ada makamnya di situ. Iya, di situ ada depannya. Di situ pertama radio. Di saat kebakaran itu, apa yang diucap Gurta Yunus Marta pada waktu itu, tidak, tolong selamatkan aset radio. Langsung itu yang diucapkan oleh Gurta. Oh, iya. Semua makanya tuh santri-santri itu cuma menyelamatkan, dibawalah ke masjid. Tapi api waktu itu Pak Ji mulai dari pinggir sungai. Pinggir sungai? Iya. Kebakaran besar. Kebakaran besar malah habis ini Kota Sengkang. Habis. Kecuali Masjid Raya ini kan dibangun tahun 50-an. Iya. Ini alhamdulillah tidak terbakar, makanya asetnya dibawa ke sini. Makanya rumah jabatan pimpinan aset itu kan ditaruh di sana. Oh, Andri Gurta di sini. Ya, seperti itu. Kemudian dulunya memang kami dari komunitas khusus untuk keagamaan. Ya, namanya perkembangan untuk suatu administrasi. Pada tahun 1972 kita berbentuk alihkan ke berbadan hukum menjadi perseroan terbatas. Perseroan terbatas radio PT Radio Suara Asadia. Karena kenapa? Biasanya juga para pengiklan di luar itu untuk mengiklan itu harus kita punya izin. Harus berbadan hukum. Berbadan hukum ya. Minimal pajak, apa segala macam. Itu dasar-dasarnya. Apalagi kalau misalnya ya kerjasama dengan pihak pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi. Ya tentu kita punya dasar kekuatan hukum kita sebagai pengelola kegiatan ya tentu harus berbadan hukum. Iya. Dan Pemda Wajo pun harusnya berterima juga ke Radio Asadia. Wajo dikenal itu malah di Radio Asadia. Jangan heran. Tahun 70-an itu siapa dia tidak kenal toko-toko yang ada di sentral itu melalui radio. Orang mau belanja dari luar itu, saya dengar di Radio Asadia itu ada toko yang dijual ini. Ini kan juga. Jadi bukan cuma keagamaan, fungsinya dulu Radio Asadia. Endorse juga ya? Endorse juga untuk produk-produk yang ada di Kota Sengkang ini. Wow. Maka jadi bilang, biasanya itu orang datang belanja di tahun 80-an itu, belanja ke Wajo, saya mau ke toko ini. Itu
untuk alamatnya singgah dulu di radio. Iya, saya masih ingat. Nah, itu kan begitu. Iya, di toko ini Jalan Andi Marika. Betul, ya seperti itu. Andi Pagaru. Iya. Toko ini segala macam. Itu sumbernya di sini. Bisa contohkan suara berita duka? Ada. Kalau untuk itu, kebetulan saya bukan penyiar. Oh, direktur. Maaf. Tapi untuk komunikasi boleh. Tapi biasanya kalau yang begitu memang tahun 80-an ada namanya Pak Mahmud Hafid. Yeah. Itu memang yang merakyat mulai dari kalau subuh, kalau Ramadan itu ada pembacaan suara pendengar. Oh. Ya itu ada. Apalagi kalau siaran sahur. Yeah. Itu ada kelompok-kelompok kalau sementara memasak orang menyiar juga. Ibu-ibu tidak bosan memasak di rumah sambil mendengar radio itu kan. Oh, yang diskusi-diskusi. Iya, diskusi. Ya, sambil menunggu. Betul. Anunya imsak. Imsak. Iya, seru juga ya. Iya. Saya masih dapat saya kan lahir 90. Iya. Masih kalau 90 masih. Mungkin umur saya 5 tahun sering dapat. Iya. Bahkan saya pernah dengar di radio itu kayak drama juga. Ada. Kayak film-film. Iya. Drama Kumbara. Iya. Iya betul. Film kolosal itu kan. Iya. Itu saya masih SMA tahun 84 kalau tidak salah. Saya masih dapat tahun 84. Yang kayak lampu. Iya, betul. Sahur sepuh. Iya. Sahur sepuh. Wah. Itu masih ada radionya, kasetnya di depan. Masih ada kasetnya. Masih. Karena itu sudah menjadi milik radio. Oh. Itu asli semua nih, Bu? Masih asli. Makanya kemarin waktu kita coba-coba mau pindahkan transfer ke CD, iya. Itu kayaknya banyak melengket. Padahal kita coba-coba mau mengulang sejarah, iya. Tapi tentu kan ya, kalau ada produk di Samudera minimal kami komunikasi dengan pihak perusahaan ya, tolong dibantulah. Income Asadia dulu itu selain endorse apa saja, Pak Haji? Oh iya, coba itu. Oh, ini kan pendapatnya orang pembacaan, baik berita panggilan, kematian, apa segala macam, itu kan ada jasa di situ. Oh, ada tarifnya. Ada tarif. Bukan tarif. Itu kehilasan dari masyarakat. Oh, kehilasan. Kehilasan. Jadi kita tidak memasang tarif pada waktu itu. Tapi dulu itu kalau orang 500 rupiah sudah besar. Harga beras waktu itu? Oh iya, itu paling 100 tahun dulu. Oh, 100 rupiah. Apa gitu? Dulu tidak pernah memasang tarif. Tidak pernah. Tidak ada. Apalagi kalau bilang berita duka, tidak mungkin kita mau berbagi orang sudah berduka. Iya. Kita mau tarik, bayar, kita mungkin. Tapi ada. Ada. Tapi kita tidak meminta. Mereka coba, ya sudah. Iya. Ada juga namanya mengunjungi sahabat-sahabat pendengar. Itu ada kartu yang dibeli Rp50 per lembar. Ada kartu cuma itu yang dibeli. Kartu apa itu? Itu kartu menyapa sahabat. Ucapan. Oh. Di situ ditulis dari ini ditujukan ini. Ada salam-salamnya ditulis. Oh. Itu yang dibeli. Makanya kalau biasa orang beli itu tas satu blok itu isi 50, isi 100 lah. Coba ya. Ini dia beli, coba dia beli. Langsung kita baca. Itulah jasanya. Oh, jadi kalau ketika live dia tunggu. Dia tunggu. Didengarkan gitu bahwa jam sekian hari ini. Bisa request lagu. Bisa. Kalau sekarang bisa request lagu. Oh, sekarang. Iya. Dulu kan belum ada komunikasi, cuma melalui tulisan-tulisan. Meminta lagu apa, nanti dapat gilirannya baru dibacakan. Pasti mereka tunggu. Oh, ya? Pasti, karena biasa nunggu. Biasa nunggu, karena itu biasa ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Apa biasanya kalau habis duhur, kemudian habis salat isya malam jam 8. Dia menunggu. Itulah Radio Asadia. Artinya memang begini, kembali ke sejarah bahwa mulai dari berdirinya Radio sampai sekarang hampir 8 jam itu kita on air di keagamaan. Selebihnya itu kita cuma ya paling komersial. Karena kenapa? Keberlangsungan radio ini adalah mungkin karena dua-duanya para guru. Itu tidak boleh kita hindari. Saya yakin itu. Itu tidak boleh kita hindari. Ya. Seberapa turunnya pun penggemarnya sekarang, tapi alhamdulillah kita radio masih bertahan. Ini radio lama yang di Kabupaten itu sudah banyak yang sudah off air. Iya. Tapi alhamdulillah, makanya saya bilang, setiap guru tak memberikan cara masjid, mungkin ada berkah yang disampaikan di situ. Ini penyampaian ceramah-ceramahnya itu.
Saya juga terkadang heran Pak Ji. Mungkin di luar radio suara Asadia saja ya. Saya melihat guru honor di Asadia itu saya tanya berapa gajinya. Tapi kok bisa membangun rumah besar? Saya bingung saya itu. Kalau dilihat ya, Pak. Kalau seperti itu mungkin bisa saja karena berkah, ada berkah di dalamnya. Karena mereka berada di bawah naungan pondok pesantren. Kita juga mau di bawah naungan pondok pesantren, tapi kita punya nilai kita bergerak di bidang telekomunikasi, sementara dia mengajar ke anak-anak langsung. Semuanya ada berkah. Gurta pun meluangkan waktunya di sini, karena di sini Gurta itu setelah salat subuh langsung live dari masjid, kemudian salat duhur. Setelah salat duhur itu ada juga live-nya. Apalagi kalau maghrib mulai setengah 7 sampai jam 7:04. Wow. Itu pengajian langsung Gurta sendiri. Tidak melalui rekaman. Live. Karena sistem halakah pengajarannya di Masjid Agung itu yang kami live. Ada kabel di sini itu kami tarik. Langsung dilempar. Luar biasa. Itu mendorong sudah. Didengar radio Asadia. Suka duka selama ini Pak Haji kita sebagai kalau selama 13 tahun saya memimpin pada tahun 2009 2007 kan sudah mulai masuk teknologi. HP masuk, apa segala macam masuk. Tahun 2000 itu sudah mulai radio, sudah mulai nggak bisa menentu lagi. Pelan-pelan ditinggalkan. Sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Karena pembacaan berita tidak melalui SMS, WA pun sudah ada. SMS sudah ada. Telepon bahwa ada kematian, mereka tidak melalui lagi radio. Tapi Alhamdulillah masih banyak karena ada iklan, ada berita-berita. Memang yang sudah percaya terhadap radio itu, dia tidak akan meninggalkan radio. Apalagi kalau masyarakat-masyarakat di kecamatan itu. Karena kenapa? Perusahaan yang mau mengiklan di radio itu, mereka mensurvei dulu di masyarakat di luar. Kalau saya jual produk begini, biasanya kalau kita membeli produk, biasanya kita dengar dari mana? Oh, saya dengar di radio Asadia. Dia kan keliling. Itu produk dari Surabaya, dari apa segala macam. Dia tidak langsung ke radio. Bahkan politik bisa ya? Oh iya, jelas. Apalagi kalau bulan puasa di sini ya. Di sini kok politiknya. Ucapan-ucapannya, dari para caleg, legislatif, bahkan pejabat-pejabat dari nasional pun dia bisa memberikan ucapan menyapa masyarakat yang ada di Bosowa ini melalui radio Suara Asadia. Dengar-dengar Syahrul Yassin Limpo dia menang gara-gara radio ya? Oh iya. Memang radio kan alat informasi yang lebih enteng, tidak membutuhkan terlalu banyak biaya dan sampai ke pendengar. Betul. Ini kan makanya saya bilang radio ini memang enteng, tidak terlalu neko-neko apa segala macam. Baru tidak ada yang mau di setting apa di sini. Apa yang mau dicapai itu masuk ke masyarakat. Tidak ada kong-kali-kong bilang mau diatur-atur, tidak ada segala macam. Kalau mau live apa yang disampaikan ini sampai di masyarakat. Beda dengan. Oh beda. Tapi kedepannya ada rencana buat kanal YouTube juga. Ini enak loh. Oh iya, boleh. Memang rencana kan. Ini kan radio kita ini sudah mulai beralih dari AM, tapi kita kan sudah ada juga live streaming kita. Ada juga ya. Ada live streaming. Jadi live streaming itu bukan cuma didengar di sini, di luar negeri pun kita bisa didengar radio. Ada kita punya live streaming. Itu live streaming sekarang penonton kita apa di situ karena di situ ada rekaman-rekaman Gurta kami simpan. Mereka bisa memutar sendiri. Ceramah-ceramahnya Gurta kami simpan di live streaming. Itu masih terekam ya? Masih terekam. Jadi kita melihat berapa pengunjungnya Gurta Kiai Muhammad Yunus Marta, pengunjung Gurta Abu Nawas Pinta segala macam. Itu kan sudah ada semua ceramah-ceramah kita. Jadi mungkin memang keinginan kami untuk podcast ini seperti itu mungkin di YouTube boleh itu kami juga ke sana. Kami ke sana. Jadi biar kami berbenah diri dulu di yang radio yang lagi jatuh bangun ini, kita coba-coba tata kembali bagaimana ke depannya radio karena mudah-mudahan radio ini sebagai media yang betul-betul media yang tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Media yang sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing domainnya. Karena kenapa? Waktu untuk sholat saja itu harus berpatokan ke radio, bukan ke waktu sholat yang ada di jam temar kita punya orang Asan ini belum tentu masyarakat mau ikut kalau tidak dengar radio. Ada aplikasi radio khusus untuk radio Suara Asadia? Ada. Ada. Ada radio Suara Net, Asadia Net.
Di Play Store bisa di download. Play Store bisa. Oh, ada. Dikasih lihat. Boleh. Nah, ini. Jadi teman-teman yang mau mendengar Radio Suara Asadia melalui HP bisa langsung lihat di sini. Ini kan begini nanti. Iya, modelnya bisa dikasih lihat. Boleh sebentar biar lagi. Ini. Oh. Ini langsung di play. Iya. Nah, itu sama suaranya. Ini. Sahabat teman-teman pada YouTuber mau live streaming Radio Asadia boleh. Iya, silakan. Penonton. Silakan radiosuaraasadia.net langsung dibuka. Jadi ini bisa langsung dikasih masuk di boleh langsung sumber suara di masjid. Lebih Iya. Cuma biasanya kalau bulan puasa saya sampaikan. Iya. Memang agak terlambat ini karena ini kan menggunakan signal luar ya harus ke Amerika dulu baru kembali. Oh. Tapi sekarang sudah. Makanya beda sedikit. Iya, karena ada selisih ini kan menggunakan jaringan. Oh. Jadi teman-teman Anda bisa langsung download ya. Ya. Tampilannya di depan bagaimana Pak Ji? Betul itu. Di mana tampilannya? Ya ini seperti ini tampilan. Oh, jadi kita tinggal klik di Play Store Radio Suara Asadia. Sudah muncul itu. Anda bisa muncul ini terus tindis tanda play itu sudah on air ya. On air. Radio Asadia. Luar biasa Pak Ji. Ini kedengaran langsung ya. Artinya kita memang sudah kita live stream ini sudah 5 tahun. Oke, pemirsa download ya. Iya. Jadi teman-teman orang Bugis yang ada di Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, bahkan yang berada di tempat lain pun bisa download. Iya. Ini bisa kedengaran di luar negeri. Oh, luar biasa. Ini pendengarnya ini di Arab Saudi karena ada alumni Asadia di sana. Iya. Dia langsung menjawab kita bahwa alhamdulillah ternyata Radio Asadia masih kami dengar di luar negeri. Ini kan luar biasa. Radio tidak bakalan hilang. Tidak bakalan hilang. Iya, tidak bakalan hilang. Karena ternyata mengikuti zaman. Betul. Biasa. Ini ide yang memperkarsa ini siapa? Kita. Sebenarnya saya waktunya direktur di sini 2 tahun. Ya saya coba-coba searching, mencari kira-kira apa yang saya lakukan untuk biar radio ini bisa didengar di. Wow. Ternyata ada aplikasi yang live streaming. Alhamdulillah ini kami. Dan ini tidak mengambil banyak kuota ya? Tidak banyak kuota. Tapi jangan tinggalkan YouTube ya. Karena kenapa? Ini juga sebenarnya live streaming membantu para produk di luar Sulawesi yang tidak terjangkau radio bisa mendengar di sini. Apa betul iklan saya terputar pada jam sekian? Jadi teman-teman yang sementara mendengar suara Radio Suara Asadia bisa mensubscribe channel saya promo ini. Siap, ya. Nanti bisa dikirim linknya. Saya tampilkan linknya di deskripsi nanti. Boleh, nanti saya tampilkan linknya. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya saja. Karena waktu sholat, kita jeda dulu. Kita pergi sholat dulu. Siap. Oke. Sudah azan. Ini azan juga kedengarannya. Ada, makanya saya tempat. Biasa. Oke.